Buna kimse 2 milyon vermez. Hai, balik lagi di Plus 62 Movie. Thanks for the click this video. Haki merupakan film yang bercerita tentang pria paruh baya yang menemukan artefak kuno berharga jutaan euro. Pria paruh baya bernama Haki itu pun mencoba mencari artefak kuno lainnya dengan menggali di sekitar rumah. Namun ternyata yang ia temukan adalah sesuatu yang lebih mengerikan. Seperti apa jalan ceritanya? Kamu dapat simak alur cerita Haki ini sampai selesai. Namun sebelum itu, tekan dulu ya tombol subscribe di bawah ini. Di awal film kita akan berkenalan dengan seorang pria paruh baya bernama Haki. Dia ini merupakan kolektor sekaligus penjual benda-benda antik. Kebetulan Haki sendiri juga tinggal di kota bersejarah, hingga membuatnya juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai pemandu wisata. Biz o zaman dönüşte yine gelelim. Baksanız ya. Evet, Ha bakalım o zaman. teşekkürler. Size sağ ol. Di rumah, Haki tinggal bersama istrinya Nermin dan juga anak perempuannya yang bernama Sudenur. Sore itu kebetulan adiknya yang bernama Nejmi mampir ke rumahnya, di mana perhatiannya justru tertuju pada pohon besar yang menurutnya akar dari pohon tersebut jika dibiarkan maka akan merusak rumah Haki. Untuk itulah Nejmi menyarankan agar memotong akar pohon yang mengarah ke rumah itu. Gelin çatlaklara bakın. Şu çatlağa bak, çatlağa bacana. Buraya ne yapacağım biliyor musun bacanak? Sonra bak buraya kadar bak. Yani Yaparız ya, ne var onda? Yaparız. Keluarga Haki ini memang tergolong miskin ya guys. Namun di situ keluarga mereka ini selalu diwarnai dengan keceriaan. Anne sen de çekilin babam yapam aynısı. Baba başka. Tamam yapacağım. Esok harinya saat tengah menjajakan barang antik miliknya, Haki justru ketiduran. Hingga sahabatnya yang bernama Erhan itu membangunkannya. Rupanya di sana sedang ada tur. Namun sayangnya rombongan turis itu sudah dipandu oleh pemandu lain yang akhirnya membuat Haki kecewa. Rehber ayağını gondiklersin belki koş. Sore harinya, Haki kemudian mulai menggali tanah dari pohon besar itu. Hingga di malam harinya, ia pun mendapatkan kabar bahwa anak laki-lakinya yang kini ada di bangku kuliah membutuhkan uang tambahan. Untuk itulah dengan sisa uang yang dimilikinya, Haki pun mengirimkan uang tersebut. Sepulangnya dari sana, Haki lanjut memotong akar pohon di samping rumahnya itu. Namun sayangnya gergaji miliknya justru patah. Alhasil Haki kemudian datang ke tempat Nejmi untuk meminjam gergaji mesin. Dengan gergaji mesin tersebut, Haki pun dapat memotong akar pohon itu. Yang rupanya di situ Haki justru menemukan patung Buddha kecil dengan hiasan emas di atasnya. Haki pun langsung membersihkan patung tersebut. Dan karena ia tak ingin ada orang yang tahu, ia kemudian menyimpannya di basement. Esok harinya, Haki menunjukkan foto patung Buddha tersebut pada Erhan, di mana Erhan yang kagum dengan penemuan itu pun akan mencarikan orang yang mau membeli patung Buddha itu. Namun di situ Haki tidak jujur terkait dari mana ia mendapat patung Buddha tersebut. Ia berbohong dengan berkata bahwa ia menemukan benda itu saat keliling gunung. Tüylerim hep diken diken oldu. Yeminle yırttık bak ben sana.
Seperti yang dijanjikan, esok harinya mereka pun bertemu dengan si pembeli yang langsung mengecek keaslian dari patung Buddha tersebut. Setelah memastikan bahwa patung itu asli dan bernilai tinggi, si pembeli pun menawar dengan harga 500.000 euro. Buna kimse 2 milyon vermez. Başçağızı altın kaplama. Al. Parasına satın ama benden başka kimse bu kadar vermez. Sepulangnya ke rumah, Haki pun menunjukkan uang yang ia dapatkan dari menjual patung Buddha itu. Yang lagi, ia tak jujur pada keluarganya tentang dari mana ia mendapatkan uang tersebut. Dari situ kondisi keluarga Haki pun membaik. Bahkan kini ia mampu membeli sebuah mobil untuk menjemput putranya yang bernama Doruk. Rupanya Doruk kini tengah libur semester. Yang awalnya ia hendak mencari kerja agar mendapat uang tambahan. Namun di situ Haki berkata agar Doruk tak usah mencari kerja selama liburan dan lebih baik membantu pekerjaannya saja. Onlar okuyamadı tabii. Öbürü de asker ama okutmak zor iş. Büyük külfet. Setelahnya mereka terlihat tengah piknik bersama dengan Necmi dan istrinya, di mana istri dari Necmi itu juga meminta agar mau kembali bekerja di restoran miliknya yang kini tengah sepi karena kualitas makanannya buruk. Namun di situ Haki justru berkata jika ia dan istrinya hendak membuka bisnis sendiri. Hani öyle şey gibi değil de ama biz öyle parayı falan bulmadık. Gerçi benim de evde canım sıkılıyor ama. Biz Nermin'le yeni bir yer açacağız. Ha? Ne güzel ya. Hayırlı olsun abi. Malam harinya Nermin mulai khawatir karena sisa uang yang mereka miliki mulai menipis. Terlebih lagi setelah mendapatkan banyak uang, Haki justru berhenti bekerja. Namun di situ Haki nampak tak khawatir. Karena dalam hatinya, ia yakin masih ada artefak bernilai tinggi yang terkubur di sekitar pohon besar itu. Esok harinya, Erhan nampak mendatangi Haki, di mana ia yang penasaran dengan asal patung Buddha itu kemudian menawarkan diri agar dia ikut mencari artefak lainnya. Namun di situ, Haki nampak tak mempercayai Erhan dan mengusirnya secara halus. Tesadüftü. Bir kez talih başımıza güldü. Hiç mi? Hatırlamıyor mu? Satmaya müşteri için ararsın beni. Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Ulan sayemde havadan komisyon parası kazandın. Eyvallah dedin ya Erhan. Hadi. Setelahnya, Doruk pun datang membawa banyak balok kayu, yang rupanya mereka hendak menggali terowongan untuk mencari artefak lainnya di bawah sana. Hari demi hari mereka berdua menggali, namun sayangnya tak satu pun artefak kuno mereka temukan, di mana Haki justru terus memaksa Doruk bekerja lebih keras. Akibatnya Doruk yang ngambek itu pun pergi meninggalkan Haki. Baba iyi misin? Ben sana öğretmedim mi nasıl tutacağını ya? Ha, geç bu tarafa. Geç. Ha, git. Sonra gelirsin hemen. Karena takut suaminya terus memaksakan diri, Nermin ingin agar suaminya itu beristirahat sejenak. Hingga esok harinya keluarganya itu pun pergi berlibur. Saat tengah asyik makan, Erhan terdengar menelpon Haki karena rupanya ia ingin memberitahukan info penting yang mendesak. Ternyata patung Buddha yang dijual tersebut kini disita pemerintah dari pasar gelap. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ternyata harga asli dari patung Buddha itu adalah 5 juta euro, guys. İpsala sınır kapısında büyük bir altın başlı Artemis heykeli Avrupa sınırını geçemeden yakalandı.
merasa ditipu, Haki pun mulai mendidih, di mana ia kemudian mendatangi Erhan. Meski sebenarnya Erhan juga tak tahu apa-apa, tetapi Haki tetap merasa dikhianati oleh sahabatnya tersebut. Hingga mereka kemudian terjebak perkelahian yang justru membuat Haki berakhir babak belur. Dinlemiyorsun ki beni. Milyoner olacağız diyorum söylesen. Bak haddini aşıyorsun ha. Şerefsiz. Puşt. Lan bak sen... Öldürürüm lan seni. Al o ekeni de götüne sok lan. Birine bir şey mi oldu? İyiyim diyorum Nermin. Di tengah kekecewaannya itu, Haki makin berambisi untuk mencari artefak lainnya. Meski sang istri yang khawatir itu ingin agar Haki berhenti untuk melakukan hal tersebut. Namun Haki yang sudah lelah dengan jerat kemiskinan, merasa sudah dekat dengan kekayaan. Mengingat 5 juta euro sebenarnya sudah dekat di depan mata. Hari demi hari, Haki terus memaksakan diri untuk menggali. Hingga di suatu hari, Nejmi dan istrinya itu kembali datang dan makan siang bersama mereka. Di mana Haki malah mengusir mereka hanya karena Nejmi dan istrinya itu menanyakan dari mana uang yang Haki dapatkan untuk membeli mobil baru. 10.000 bakımı gelince haber ver bana. Seni gördüklerinde direkt çarparlar ha. Bir şey demiyorum ya. Dinle, bacanak bak işte anlıyorlar. Onu diyorum ben. Sazan mı geldi diyorlar beni görünce ha? Ne diyorlar lan beni görünce? Sen ne diyorsun lan? Ne ayıp ediyorsun lan? Ne bağırma? Ne bağırma? Heycim hadi yürü Ya gidelim. yürü. Yürü gidelim biz. Hari setelahnya mereka terlihat mengantarkan Doruk ke terminal, mengingat awal semester akan kembali dimulai. Doruk pun harus kembali kuliah dan meninggalkan orang tuanya. Sepeninggalan Doruk pun, Haki masih tetap berambisi mencari artefak kuno lainnya. Dan puncaknya adalah saat Haki mulai menggali lubang di ruang tamunya, yang membuat batas kesabaran Nermin habis. Namun di situ Haki masih sangat yakin bahwa di sana masih ada artefak kuno yang bernilai tinggi. Karena keyakinan itulah Haki terus-menerus menggali terowongan. Hingga kini ia mulai mengabaikan keluarganya sendiri. Dari situ Haki kemudian membeli metal detektor untuk mempermudah pencarian benda berharga di sana. Haki pun mulai melakukan scanning terowongan yang sudah ia gali. Hingga di pojokan alatnya itu pun mendeteksi keberadaan logam yang langsung membuat ia kesenangan. Nermin. Bulduk Nermin. Bulduk. Nermin bulduk. Nermin. Nermin. Namun sayangnya saat Haki hendak memberitahu Nermin, istri dan anaknya itu justru telah pergi meninggalkannya. Kini Haki pun tinggal seorang diri. Dan meski merasa kesepian, namun kini ia justru menemukan patung Buddha berlapis emas yang ukurannya jauh lebih besar dari yang ia temukan sebelumnya. Sayangnya lubang yang Haki gali itu kini terlalu dalam sehingga terlihat rawan ambruk. Ia pun keluar untuk mengambil kayu penyangga lubang galian tersebut. Meski tinggal sedikit lagi Haki menjadi orang kaya, namun kini fisiknya mulai terlihat melemah. Dan rumah yang dulunya rapi itu kini mulai morat-marit dipenuhi tanah galian. Malam harinya Haki mencoba menghubungi Doruk dan juga Nermin agar mereka mau kembali. Namun di situ mereka justru tak mempercayai Haki. Terlebih lagi Nermin yang sudah kecewa sama sekali tak mau kembali ke rumah itu. Bir dinle beni. Hakkı şimdi sen cevap ver. Yoksa bu telefonu kapatırım. Hari berikutnya Haki lanjut mengeluarkan artefak tersebut yang justru ia malah melukai jarinya sendiri.
Di situ Haki kembali teringat dengan kenangan bersama anak-anaknya dulu. Namun sayangnya baterai handphonenya justru lowbat. Karena tak mampu mengeluarkan patung artefak itu secara utuh, Haki kemudian berniat memotongnya agar lebih mudah diambil. Namun rupanya artefak itu terlalu keras untuk ia potong. Malam harinya, Haki harus terjaga saat mendapati air menetes di mukanya, yang rupanya di luar tengah hujan deras. Sialnya, air hujan tersebut juga ikut merembes ke terowongan. Haki pun merasa terowongan itu tak akan bertahan lama, hingga ia memaksakan diri untuk segera memotong bagian dari patung Buddha tersebut dan membawanya pergi. Setelah bersusah payah, Haki pun dapat memisahkan bagian dari patung tersebut. Namun masalahnya, potongan dari patung itu juga masih sangat berat, yang membuat Haki kewalahan mengangkatnya. Dan akhirnya... Nah, itu dia akhir dari film Haki 2024 ya guys ya. Film ini memang tergolong film yang simple dengan cerita yang ringan. Namun dalam penggarapannya, sinematografi dari film ini sudah sangat baik hingga membuat kita seolah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Haki. Film ini juga memberikan pesan bahwa keserakahanlah yang membawa Haki pada akhir yang tragis. Selain itu, Haki juga tak mempercayai orang lain. Coba saja ia mau bekerja sama dengan Erhan. Mungkin ia saat ini sudah menjadi orang kaya dan tidak berakhir di lubang galiannya sendiri. Pesan lainnya juga ada, di mana uang dapat merubah Haki yang dulunya ramah dan banyak teman, justru kerap marah-marah dan berseteru dengan saudaranya sendiri. Oke guys, cukup sekian ya review kita kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you on the next video.